Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri webinar Historian Virtual Career Expo, membangun jaringan dan proyeksi sejarah lintas sektor. Selawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PhD, Ketua Umum DPP IKA Sejarah UNAN Ibu Imelda Sari SS, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Bapak Profesor Dr. Harwandi M. Hum, Dekan dan juga Ketua Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Bapak Zulkaim M. Hum, dan seluruh pembicara yang kami hormati, terkhusus seluruh partisipan yang berbahagia. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita simak kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Anes Tasya Eka Putri. Pada Anes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, surat yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Mujadilah ayat 9-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita hari ini diridhoi dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Panitia suaranya nggak kedengaran tuh. Tamu undangan dan juga partisipan yang kami hormati, baiklah untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan panitia penyelenggara dari Bapak Fajar Ruslan SS selaku DPP IKA Sejarah Unan. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Dekan, Prof. Herwandi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Hajar. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat ya. Yang terhormat Ketua Umum DPP IKA Sejarah Universitas Andalas, Bu Imelda Sari, yang membersamai kita pada kegiatan pagi ini dari New York. Selamat malam kalau di New York ya Uni ya. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita para narasumber. Saya lihat ada Pak Fitra Arda sudah join, Pak Undri, Pak Letkol Jenny Akmal, kemudian seluruh partisipan yang berbahagia. Juga tak lupa informasi kita pagi ini kegiatan juga keynote speaker dari Pak Dirjen, Pak Hilmar Farid, mungkin masih dalam perjalanan atau dalam kendala teknis sehingga belum bisa bergabung. Terima kasih pada seluruh panitia yang dengan kekompakan tim berupaya untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan kita pada pagi hari ini, Historian Virtual Career Expo, yang sesungguhnya diinisiasi oleh DPP IKA Sejarah UNAN dalam rangka pengabdian pada alma mater yang insya Allah akan memberikan manfaat khususnya bagi para mahasiswa
juga fresh graduate kita, insya Allah ke depannya. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kegiatan ini menjadi berkesinambungan ke depan, bahkan dalam pembicaraan dengan tim, ini bahasanya kalau bisa dalam 6 bulan sekali kita selenggarakan kegiatan serupa agar memberikan motivasi bagi seluruh jaringan alumni sejarah yang itu lintas universitas. Kalau hari ini kita masih didominasi oleh teman-teman di Universitas Andalas, ke depan barangkali seluruh jurusan sejarah yang ada di Sumatera Barat, bahkan Sumatera, itu kita bisa saling sinergi dan berkolaborasi. Perlu juga kami sampaikan pada kegiatan pagi hari ini bahwa peserta yang sudah mendaftarkan melalui Google Form per jam 8 tadi itu sudah mencapai 130 peserta. Mungkin karena di posisi Sumatera Barat hari ini masih di situasi hujan gerimis, mendung, dan pada beberapa tempat itu hujan deras. Jadi kita maklumi saja di weekend ini masih meningkat pesertanya. Kemudian saya lihat juga tadi Bu Dekan baru masuk ini, Bu Dekan Siswente Ibu Dr. Siti Fatimah. Terima kasih Bu atas kesediaannya Bu. Saya kira untuk pengantar sebagai penyelenggara itu yang pointer yang menjadi titik keberangkatan kita, bahwasannya jurusan sejarah itu memiliki, insya Allah ya, memiliki waktu tunggu yang relatif singkat. Waktu tunggu setelah tamat untuk memperoleh pekerjaan pertamanya. Nah, ini diskusi-diskusi yang terus bergulir, baik di tingkat kealumnian maupun bersama dengan adik-adik mahasiswa gitu. Harapannya di dalam kegiatan ini kita bisa menggali motivasi beserta networking yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada masing-masing sesi. Nah, insya Allah kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 hari, tanggal 18 dan 19 Desember, yang terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pada tanggal 18 dari jam 9 sampai jam 12. Sesi kedua dari jam 1, jam 13 sampai jam 16. Dan pada esok hari itu sesi pertama juga pada jam 9 sampai jam 12 dan sesi kedua pada jam 13 sampai jam 16. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan bagi partisipan yang beruntung tentu akan mendapatkan door prize yang diberikan oleh panitia nanti. Sekian pengantar dari IKA Sejarah UNAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ruspan. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Bapak Profesor Dr. Herwandi M.Hum. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kondisi apapun, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kurnia beliau. Kita pagi ini diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjalin silaturahmi pada pagi ini. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada Muhammad SAW dengan warisan beliau berupa Al-Quran, hadis, dan sunnah beliau. Kita masih tuntun sesuai dengan ajaran-ajaran beliau. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hilmal Himar Farid, PhD, Dirjen Kebudayaan. Kemudian yang saya hormati Dr. Adus Fitra Arda, M.Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang saya hormati juga sahabat saya Dr. Siti Fatimah, M.Hum, dari Dekan FIS UNP. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Khairul Jasmi, SS, Komisaris PT Semen Padang. Kemudian yang saya hormati Bapak Rizky Kurniawan Nakasri, SS, Wabub 50 Kota, Kabupaten 50 Kota. Yang saya hormati Saudari Imelda Sari, SS, sebagai Ketua IKA Sejarah UNAN. Dan saya hormati juga beberapa teman sebagai narasumber pada hari ini dan besok, antara lain adalah Dr. Anda Sofia Mardaliati, Dede, saya kurang hafal namanya. Tapi namanya dalam leaflet ada kayaknya. Dinda Letkol Dr. Andus Jenny Akmal, Jen, sehat kan? Lalu kemudian Saudara Alfiandri SSMM, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumbar. Bapak Undri SSM SI, Kepala BPNB Sumbar. Saudara Yogi Yolanda, SS, Komisaris PT All Indonesia. Saudara Riko Saptahadi, S.Hum, Influencer. Lalu Saudara Nasution Sofyan, S.Hum, Komisaris PT AET. Budi Putra, SS, Founder and CEO Equator Media. Kemudian banyak lagi sebetulnya kawan-kawan dari baik dari alumni program studi sejarah maupun dari kalangan di luar alma mater ini yang sudah hadir pada pagi ini. Tercatat sekitar 90-an orang yang sudah hadir. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada semua narasumber yang bersedia hadir pada hari ini. Kemudian yang paling utama adalah terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang sudah mempersiapkan, sudah bertungkus lumus mempersiapkan acara ini sampai kondisi saat ini. Beberapa kali saya dihubungi oleh Saudari Yola Yolanda ya, membicarakan kegiatan ini yang alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan baik. Rencana awal sepertinya akan dilakukan secara luring di fakultas, sebagian digabung dengan hibrid dengan daring gitu. Jadi sebagian akan ada hadir di fakultas, tetapi sebagian dengan daring. Tetapi alhamdulillah meskipun itu tidak hibrid, dengan daring saja, silaturahmi antara kita berjalan dengan baik, dan itu sampai hari ini masih berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Bapak Ibu sekalian, perlu kami perkenalkan kembali, meskipun Bapak Ibu adalah alma maternya adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. UNAN hari ini sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat sekali, masuk ke dalam Liga 1 nasional istilahnya dalam perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, sudah masuk ke jajaran PTNBH. Jadi perguruan tinggi berbadan hukum, UNAN termasuk yang PT yang ke-13 masuk ke dalam jajaran ini. Alhamdulillah juga UNP juga baru bergabung beberapa
entah hitungan hari, entah hitungan bulan kalau tidak salah. Kalau Andalas itu tanggal 30 Agustus keluar PP-nya, PP nomor 95 tahun 2021 menyatakan bahwa UNAN sudah masuk ke PTNBH. Dalam rangka 67 tahun UNAN, pencapaian ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pimpinan UNAN, dan untuk perkembangan akselerasi UNAN ke depan akan lebih maju lagi untuk sampai kepada bertaraf internasional. The World Class University itu tujuan yang akan dicapai oleh UNAN. Meskipun hari ini kita sebetulnya setengah kaki kita sudah masuk ke dunia itu, gitu. World Class University. Sejumlah program studi misalnya di UNAN sudah masuk kepada akreditasi internasional. FIBA-A, ada yang AUN-QA, ada yang ABET, dan sebagian lagi akreditasi di Universitas Andalas itu masuk kepada akreditasi A misalnya di BAN-PT. Khusus untuk Fakultas Ilmu Budaya, kita mengakselerasi juga itu. Meskipun saya baru 6 bulan, belum sampai untuk menjabat dekan yang kedua ini, FIB hari ini sudah memperoleh akreditasi A itu 3 program studi, selebihnya B. Jadi dari 9 program studi, 4 program studi pasca sarjana, yaitu ilmu sejarah, pasca sarjana ilmu sejarah, pasca sarjana linguistik, pasca sarjana sastra, dan pasca sarjana kajian kebudayaan. 4-4-nya dapat akreditasi B. Di S1 itu ada yang dapat akreditasi A. Yang pertama adalah sastra Jepang A, yang kedua sastra Indonesia A, dan yang ketiga ilmu sejarah ini prodi yang kita geluti selama ini adalah sudah mencapai akreditasi A juga. 2 di antaranya S1 belum, masih dalam taraf B, yaitu sastra Inggris dan sastra Minangkabau. Tahun depan, tahun ini maksud saya, ini sudah 2 yang kita proyeksikan, kita programkan untuk masuk kepada akreditasi internasional, yaitu sastra Jepang dan sastra Indonesia. Dan tahun depan kita akan memproyeksikan semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ke akreditasi internasional, ke FIBA-A, yang dikelola oleh Badan Akreditasi berpusat di Jerman. Nah, untuk itu semua, Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perkembangan kurikulum yang terbaru hari ini, misalnya semua program studi harus mengarah kepada kurikulum yang mengarah kepada luaran-luaran pendidikan, yang mengarah kepada luaran-luaran penelitian, yang berakhir kepada hilirisasi penelitian. Di dalam kurikulum yang terbaru itu pun, baik KKNI atau istilahnya OB, OB itu adalah Objective Based Education atau Outcome Based Education. Outcome Based Education itu tidak hanya melahirkan alumni-alumni yang mampu bersaing di tingkat internasional, tetapi juga mampu melahirkan alumni-alumni yang menciptakan terobosan-terobosan baru dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kerja, dan seterusnya. Sehingga alumni-alumni itu mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat nasional dan internasional. Gitu. Nah, salah satu di dalam kurikulum itu ada mata kuliah kewirausahaan. Sebetulnya mata kuliah kewirausahaan itu adalah terobosan Universitas Andalas dari tahun 2010 kalau tidak salah, dulu dicanangkan di Universitas Andalas bahwa UNAN harus mewajibkan semua mahasiswa mengambil mata kuliah kewirausahaan. Itu masa rektornya Profesor Dr. Mursi Al-Qasim pada waktu itu. Saat itu saya sendiri juga menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya pada waktu itu. Waktu itu namanya Fakultas Sastra baru. Lalu masa itu juga saya sendiri merubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Kurikulum kewirausahaan itu kemudian karena dianggap penting di tingkat nasional, maka diadopsi oleh kementerian menjadi kurikulum internasional, menjadi kurikulum nasional, sehingga semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan gitu. Apa yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kewirausahaan adalah suatu
tantangan dan sekaligus suatu kesempatan untuk kita memberikan peluang kepada mahasiswa untuk merintis karir mereka, tidak hanya menjadi sebagai seorang pegawai negeri, tidak hanya menjadi pegawai swasta, tetapi menjadi frontier dalam pengembangan ekonomi masyarakat gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hari ini apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari IKA Sejarah yang dikemendui oleh Adinda Email Dasari dan Fajar Rusfan yang bentuk penelitian sedemikian rupa, kami dari fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang dibutuhkan sekali sinergisitas antara fakultas, terutama prodi dengan alumninya. Sinergisitas besar itu antara lain adalah ya melakukan kegiatan-kegiatan recharging akademik atau memang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melakukan magang misalnya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah kepintaran, menambah soft skill dari calon alumni kita. Apalagi hari ini ada program baru dari Kementerian MBKM, Belajar Merdeka, Kampus Merdeka, seperti itu. Sehingga mahasiswa harus diwajibkan kuliah 20 SKS sampai 40 SKS di luar program studinya. Termasuk juga di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan berskala kewirausahaan gitu. Nah, sekali lagi saya garis bawahi bahwa sinergisitas antara alumni dengan alma maternya sangat dibutuhkan. Dalam akreditasi pun sinergisitas itu dinilai baik di BAN PT maupun di akreditasi internasional nanti. Jadi jika ada akreditasi selalu diundang kawan-kawan yang berhasil di dalam menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Nah, dalam hubungan dengan itu, sekali lagi sebagai pembuka acara hari ini, kami sebagai pimpinan fakultas mewakili juga pimpinan setiap prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara penitia dan kawan-kawan yang bersedia menjadi narasumber pada pagi ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, membuka wawasan kita, bahkan jika memungkinkan membuka jaringan yang sedemikian luas antara alumni dan antara alumni dengan alma maternya. Mungkin saja ke depan nanti karena PTMBH itu menuntut untuk pengembangan pemasukan dana atau income generating, income revenue dan seterusnya. Kekuatan-kekuatan alumni kami sangat membutuhkan. Kami sangat membutuhkan itu, sinergisitas itu, sehingga pada akhirnya nanti income generating atau income revenue itu di fakultas bisa meningkat masuk dalam mengembangkan program studi sejarah sendiri gitu. Tidak banyak yang harus saya sampaikan, mungkin yang paling penting kita masuk ke diskusi, membuka wawasan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini memiliki dampak yang luas pada peserta hari ini dan bisa mewabah pada masyarakat sekitarnya. Demikian saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Marwan Emro yang telah meluangkan waktunya di sela-sela mengajar pada kuliah ini. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan pembukaan acara dari Ketua Umum. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian yang berada di Padang, kemudian juga yang berada di Indonesia dan di seluruh wilayah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Udawen, Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah memaparkan bagaimana Fakultas Ilmu Budaya mempersiapkan dirinya ke depan untuk PTNBM, dan juga terima kasih terutama saya sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras dalam hal ini. Ada
saya tahu selain dari IKA UNAN, ada adik-adik yang luar biasa dari alumni yang juga telah bekerja keras, ada Yola dan juga yang lain-lain yang telah berupaya untuk membuat acara ini dilaksanakan dengan baik. Tadi saya juga mengharapkan ada dari Pak Dirjen dalam hal ini yang sudah mungkin bergabung, yaitu Dr. Hilmar Farid dalam hari ini yang telah kita upayakan juga bisa bergabung dalam acara diskusi pada pagi hari ini. Ada yang saya lihat juga telah bergabung juga Uda Khairul Jasmi, yaitu Komisaris PT Semen Padang, terima kasih. Kemudian juga Ibu Dekan UNP, Ibu Siti Fatimah, terima kasih Uni telah bergabung, dan ada beberapa rekan-rekan, ada Wakil Bupati kita di 50 Koto, Rizky yang juga telah bergabung, dan juga ada Budi Putra juga yang telah bergabung. Terima kasih, dan beberapa narasumber lainnya ada udah Jenny Akmal dan juga Yogi dan lain-lain. Saat ini yang ingin saya sampaikan sebagai latar belakang menggarisbawahi bahwa pertemuan hari ini kita harapkan tentunya dalam pertemuan saat ini kita bisa kemudian sharing dan memberikan insight dan juga masukan kepada rekan-rekan sekalian yang terutama adik-adik mahasiswa yang saat ini membutuhkan semangat dan juga kehadiran dari para alumni untuk mengetahui ke depan apa yang bisa mereka lakukan. Ada banyak sesungguhnya dari jurusan sejarah yang saya tahu juga telah memberikan kontribusinya, bukan hanya di level regional, dalam hal ini Sumatera Barat, di tingkat nasional juga saya tahu, kemudian juga ada juga yang sudah bahkan di tingkat internasional. Dan itu bukan terbatas pada sebagai pengajar, dosen, tetapi juga ada banyak yang telah bekerja sebagai di bidang wartawan, kemudian seperti saya sebelumnya di bidang wartawan, kemudian masuk ke politik, kemudian juga ada banyak juga yang kemudian menjadi peneliti senior dan saat ini juga telah menjadi lumayan berkembang. Salah satunya yang saya ingat adalah Aswandi. Beliau juga adalah seorang yang aktif tetap, selain juga yang bekerja di LIPI, kan kita saudara Seuri Bidari, dan ada beberapa teman justru yang bermain di luar bidangnya. Ada saya tahu teman-teman yang bekerja di bidang IT, dan kemudian juga seperti Budi Putra itu di Google sebelumnya, dan ada beberapa teman juga yang menurut saya telah bekerja justru tidak hanya di bidang penulisan atau film, tetapi juga menguasai bidang-bidang lainnya. Jadi sesungguhnya apa yang telah kita lakukan saat ini adalah bagaimana tetap membangun networking, dan networking itu kemudian nanti akan membantu kita, terutama adik-adik mahasiswa kita, bisa masuk di dalam dunia pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin dari saya itu saja, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama DPP IKA Sejarah UNAN dan juga sebagai Wakil Ketua Umum IKA UNAN, saya ingin menyampaikan selamat untuk mengikuti acara Historia Virtual Expo pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita secara resmi tadi, dan juga diucapkan selamat datang kepada Ketua Jurusan Sejarah Universitas Andalas, kepada Bapak Zulkarnain. Selamat datang. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah sama-sama kita menyimak
keynote speech dari Direktur Jenderal Kebudayaan. Kepada Bapak Hilman Farid, PhD, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua IKA Sejarah UNAN, teman lama saya, Imelda, dan juga teman-teman beberapa saya lihat ini, Bung Jenny Akmal, beberapa nama yang saya kenal dari masa lalu. Terima kasih atas undangannya untuk turut berbicara, dan untuk Pak Dekan yang saya hormati, beserta seluruh jajaran Civitas Akademika, dan yang paling penting tentunya teman-teman di Prodi Sejarah. Saya mungkin bukan keynote speech ya judulnya, tetapi lebih berbagi pengalaman sebagai, dulunya saya juga kuliah di jurusan sejarah, saya tulis di satu angkatan dengan Imelda tahun 87 di Fakultas Sastra waktu itu, UI, dan di jurusan sejarah. Dan saya ingat, dan mungkin sampai sekarang masih ada cukup banyak pertanyaan ya, tentang untuk apa belajar sejarah gitu ya. Masuk di jurusan sejarah, apalagi di tahun 80-an, saya di angkatan 87, waktu itu semua orang pergi belajar ekonomi, hukum, eksakta, teknik, dan seterusnya gitu. Seingat saya nggak satu pun teman sekolah saya satu angkatan yang berpikir untuk kuliah di jurusan sejarah, nggak ada gitu ya. Arkeologi masih lebih baik karena mungkin ada waktu itu ya adventure dan segala macam kesan itu ya cukup kuat gitu, sehingga orang tertarik ke arkeologi, tapi tidak ke sejarah. Dan pertanyaan dasarnya ketika sudah masuk ya, ketika katakanlah berhubungan dengan masyarakat luas, itu kalau belajar sejarah nanti kerja apa katanya. Ya, dan jawabannya waktu itu juga standar, ya mengajar, jadi guru gitu ya. Dulu waktu kita baru masuk nggak kenal itu peneliti, penulis dan seterusnya yang kita tahu ya kalau belajar sejarah, kemudian ya jadi guru sejarah lah. Tapi sekarang situasinya saya kira udah berubah, ya situasinya sangat berubah. Sekarang prodi sejarah dapat perhatian cukup baik, ya. Lulusan sejarah bekerja di banyak sekali bidang, dan para narasumber yang ada di dalam acara ini menjadi saksi. Ya, ada jurnalis, ada orang bekerja di bidang politik, pemerintahan, peneliti, dosen tentunya, penulis kreatif, dan masih banyak lagi. Ya, televisi, film, kerja media di tempat saya di Ditjen Kebudayaan, lulusan sejarah, mengkombinasi ilmunya dengan bermacam ilmu yang lain dan pekerjaannya begitu beragam. Tapi saya dalam kesempatan ini tidak hanya ingin berbicara tentang apa yang mungkin, ya, tetapi mengapa sejarah hari ini menjadi penting. Ya, kita hidup di satu masa, saya kira istilahnya mungkin sudah sering kita dengar, disrupsi. Ya, disrupsi di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang kebudayaan, ya kita menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, sehingga banyak ideal atau cita-cita yang lama ini mulai kehilangan pesonanya, ya, mulai kehilangan apa tuh istilahnya grip, ya pegangannya terhadap masyarakat, dan orang mulai mencari, ya apa sebetulnya sistem yang lebih baik, ya sistem ekonomi yang lebih baik, sistem politik yang lebih baik. Jadi terus ada upaya pencarian semacam itu, dan itu pembicaraan publik yang saya kira sangat menonjol di berbagai kalangan, ya bukan hanya kalangan akademik, masyarakat luas dengan bahasanya sendiri juga sama nih sekarang ini bertanya-tanya, ya. Dan di dalam upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, sejarah menjadi sangat penting. Ya, nggak bisa menghindar dari sejarah itu. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, yang sekarang ini kita hadapi di era disrupsi ini. Jadi menurut saya kalau berbicara tentang belajar sejarah hari ini, itu ya, itu utamanya adalah upaya kita ya untuk mengenali masa lalu secara lebih utuh, ya, sehingga bisa membawa kita dalam perjalanan ya menelusuri kehidupan ini lebih cermat, lebih awas, lebih ada modalnya, kurang lebih begitu. Jadi saya nggak berbicara tentang bidang pekerjaan ya, karena bidang pekerjaannya sekarang bisa apa saja, ya bisa menjadi pengusaha juga, ya. Tetapi kalau pengusaha yang tidak dibekali visi yang berlandaskan pada pemahaman sejarah yang utuh, nggak akan jauh jalannya. Kurang lebih begitu ya. Apapun dia bidang pekerjaannya. Jadi sejarah ini
tiba-tiba menjadi begitu sentral ya di dalam kehidupan kita. Dan kita ini yang belajar di prodi sejarah gitu ya, punya kelebihan karena dibekali dengan metode, dibekali dengan akses pada sumber, dibekali pada kemampuan ya untuk menarasikan kembali apa yang dipelajari dari masa lalu sehingga dia relevan untuk kita sekarang. Jadi bagi saya ini mungkin titip ya ke teman-teman yang sekarang sedang belajar. Bagi saya pentingnya sejarah ini bukan sekedar masa lalu demi masa lalu itu sendiri gitu ya, tapi masa lalu yang relevan untuk hari ini dan juga masa depan. Jadi ya dengan kata lain saya mau bilang gitu ya, namanya prodi sejarah ini sebetulnya sekarang prodi yang sangat bergengsi gitu ya, justru karena dia berada di jantungnya kehidupan kita sekarang ini, kehidupan kontemporer kita sekarang ini. Dan ya berbanggalah ya menjadi anak sejarah gitu ya. Kalau dulu kita masih bingung tuh kerja apa dan seterusnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sekarang sebetulnya kita berada di jantungnya dinamika kehidupan kontemporer gitu ya. Jadi juga mesti pandai melihat posisi yang strategis, posisi yang sentral ini dengan cermat gitu ya. Dan ya tentu sejarah, nah ini mungkin hal yang kedua, sejarah tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, sangat perlu dibantu oleh bidang ilmu yang lain ya, dan sekarang ini yang namanya lintas bidang atau interdisipliner gitu sudah menjadi kayak semacam keharusan. Ya, dan boleh titip Pak Dekan soal interdisipliner ini memang harus lebih ya, bukan cuma sekedar retorika gitu, tapi tercermin ya di dalam cara kita menstrukturkan prodi-prodi mata kuliah dan seterusnya gitu ya, sehingga betul-betul terjadi pertukaran pengetahuan yang sangat esensial bagi perkembangan keilmuan kita ini. Dan terakhir sebagai penutup, saya lihat ini narasumbernya luar biasa semua ya, kayaknya lengkap dari semua bidang ini ada gitu ya. Jadi di samping tentunya hal-hal sifatnya substansi mengenai sejarah, pengalaman hidup sebagai orang yang belajar sejarah itu juga saya kira adalah cerita yang sangat penting. Saya ini termasuk orang yang suka mendorong ya para ilmuwan, mereka yang bekerja di bidang apapun tuh bikin biografi lah gitu ya, karena cerita perjalanan mereka itu menarik sekali gitu ya, secara intelektual, secara personal, pilihan-pilihan yang dibuat di dalam hidup. Dan mungkin cerita-cerita seperti ini akan bisa menginspirasi ya teman-teman yang sekarang lagi belajar gitu ya, sehingga menatap masa depan lebih dengan kepala tegak dan cerah gitu ya, dibandingkan kita tahun 80-an dulu yang masih bingung gitu ya, kalau ditanya jurusan sejarah mau kerja jadi apa, jawabannya standar guru, dosen, gitu. Sekarang saya kira terbentang satu horizon yang sangat luas ya, dan pesan kepada teman-teman yang masih kuliah gitu ya, jangan segan menjelajah ya, jangan segan masuk ke dalam bidang-bidang baru, jangan segan berurusan berinteraksi dengan sebanyak mungkin kalangan, karena pada dasarnya pengayaan seperti itulah ya adalah kuliah yang sesungguhnya di samping prodi tempat kita belajar. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi undangannya untuk sharing sedikit ya di dalam forum ini. Semoga sehat semuanya, terus diberi kekuatan untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid PhD, yang telah meluangkan waktunya dan juga berbagi cerita dengan kita semua. Semoga bisa menambah semangat kita untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita yang lebih indah ke depannya. Baiklah, kami mau mengucapkan selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada sponsorship. Acara ini berlangsung karena sponsorship dari Semen Padang, AET, Travel Indonesia, PT Penjuru Wisata Negeri, BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Minanglim. Sponsor by Equator Media, GC Institute, Savero Musik, dan terselenggara berkat DPP IKA Sejarah UNAM.
Kalau begitu, saya Kiki selaku MC pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf, dan jika tetap selalu mematuhi peraturan protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan COVID-19, semoga COVID ini bisa hilang dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Berikutnya kita langsung ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pertama yang sudah dipandu oleh moderator kita, ada Alif Maulana M.Hum. Kalau begitu, Kiki pamit undur diri mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, telah kita sama-sama jalani pembukaan dari Historian Virtual Career Expo, membangun jaringan dan proyeksi sejarah lintas sektor. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, ini ada beberapa informasi. Yang pertama itu Historian Virtual Career Expo ini diselenggarakan dalam 4 sesi. Sesi pertama mulai dari jam ini sampai setengah 12 nanti, kemudian dilanjutkan sesi kedua setelah zuhur. Sesi ketiga akan dilaksanakan esok hari pada hari Minggu, dan sesi keempat dilaksanakan pada hari Minggu juga setelah zuhur. Untuk sesi pertama ini, tema kita adalah membangun jaringan dan proyeksi sejarah lintas sektor. Untuk sesi pertama ini kita ada 2 pemateri. Yang pertama yaitu Dr. Andes Fitra Arda M.Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan pemateri kita yang kedua adalah Dr. Siti Fatimah MPD M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, kita mulai saja ya. Sebelum kita memasuki pemaparan dari para pemateri, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari masing-masing pemateri. Yang pertama adalah Dr. Andes Fitra Arda M.Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beliau lahir di Bukit Tinggi tanggal 23 Januari 1966, menempuh pendidikan S1 di Ilmu Sejarah UNAN dan S2 di Arkeologi Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau adalah yang pertama yaitu Kasupok Teknoarkeologi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Yang kedua, Kapokja Dokumentasi dan Publikasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala wilayah Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Selanjutnya, Kepala Seksi Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB wilayah Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Selanjutnya, Kepala BPCB Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Ditjen Kebudayaan. Selanjutnya, Kabak Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kebudayaan. Seterusnya, Direktur Pelestarian Cagar Budaya Permusiuman Ditjen Kebudayaan dan Direktur Perlindungan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan. Sementara itu, CV dari pemateri kita yang kedua adalah Ibu Dr. Siti Fatimah MPD M.Hum. Berikut CV dari Ibu Dr. Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah adalah seorang doktor di Universitas Negeri Padang. Tulisan-tulisan beliau terdapat di Scopus Q1 dan Cinta 2. Kemudian penelitian dan pengabdian beliau juga banyak yang didanai. Beliau adalah seorang yang memegang sertifikat kompetensi dari BSNP dan Kuantum. Kemudian beliau juga adalah seorang tenaga ahli di beberapa instansi seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama S1 Pendidikan Sejarah di IKIP Padang, kemudian juga S2 Pendidikan Sejarah di IKIP Jakarta dan KPK UNS Surakarta. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di S2 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Untuk prestasi dan penghargaan, sudah saya sebutkan tadi beberapa karena sangat banyak sekali prestasi dari Ibu Siti Fatimah. Kita langsung masuk saja ya kepada pembicara kita yang pertama yaitu Dr. Andes Fitra Arda M.Hum. Silakan kepada Bapak Dr. Andes Fitra Arda M.Hum, disilakan. Terima kasih Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentu Pak Imel ya, yang selaku ke IKA UNAN. Terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati senior nih,
Ya, yang saya hormati Alhamdulillah. Kawen ya Pak Herwandi, Profesor Herwandi, yang juga sebagai dekan yang kedua saya sepertinya sekarang. Sebelumnya sastra, sekarang di budaya. Tentu yang saya hormati seluruh narasumber yang juga hadir pada siang hari ini, dan seluruh teman-teman serta adik-adik sekalian yang ikut dalam Zoom pada majelis pada pagi hari ini. Mungkin saya diberi akses untuk share screen ya. Mungkin apa yang akan kita sampai sama lah dengan Pak Dirjen tadi, kami sama-sama beliau di Jakarta, apalagi sekarang saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang bertanggung jawab penuh terhadap roda organisasi, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tentu ini merupakan peluang bagi kita bersama bagaimana ke depan kita menata, sesuai juga dengan judul kita, membuat jaringan gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi itu, sekarang kita tidak terbatas hanya sebagai peneliti, hanya sebagai penulis gitu ya, tapi banyak bidang yang akan menjadi bagian yang bisa kita lakoni ke depan. Nah, hari ini mungkin saya berbagi pengalaman saja, barangkali apa yang saya rasakan selama saya berkarir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang betul-betul dari awal, dari bawah. Walaupun kemudian saya S2 mengambil arkeologi, tapi tetap itu bagian dari kebudayaan gitu. Dan banyak tiga teknis yang saya ikuti itu, baik dalam maupun luar negerinya, berkaitan dengan teknis bidang kearkeologian ya. Tapi paling tidak nanti adik-adik sekalian bisa menjadi apa ya, berbagi, menimbal atau berbagi pengalaman dengan kami yang saya rasakan selama ini. Nah, hari ini seperti yang dimintakan, saya akan menyampaikan kaitan dengan judulnya ya, Historian Virtual Career Expo gitu, membangun jaringan dan produksi jurusan sejarah lintas sektor. Dan saya berpikir tidak hanya jurusan sejarah, mungkin lebih ke utamanya itu ke humanioranya. Bagaimana peran kita ke depan gitu, terutama di masa-masa saat ini. Ada dua hal barangkali yang menyebabkan kita juga harus berubah. Pertama ada revolusi industri, lalu kemudian ada revolusi teknologi ya, lalu kemudian COVID ya yang memaksa